Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke aturan kelima dari pendekatan Smart Simplicity ini. Judulnya, Memperpanjang Bayangan Masa Depan. Intinya, gimana kita bisa pakai waktu sebagai alat manajemen yang lebih cerdas gitu. Betul. Nah, bahan kita ini dari kutipan buku manajemen ya, yang fokusnya itu mengatasi kompleksitas bisnis, tapi tanpa bikin birokrasi makin ruwet. Misi kita kali ini, coba kita pahami bareng kenapa sih cara-cara lama kayak penyelarasan strategis gitu seringkali gagal, malah nambah rumit. Dan gimana aturan kelima ini nawarin solusi? Iya, pertanyaan kuncinya jadi menarik banget kan? Gimana caranya bikin masa depan itu, dampaknya, konsekuensinya, terasa sekarang gitu loh buat tim Anda. Jadi mereka itu terdorong kerjasama secara alami, bukan karena dipaksa aturan atau insentif yang ribet. Ini soal memanfaatkan waktu sebagai motivator internal. Oke, mari kita bedah nih. Jadi aturan kelima ini pakai kekuatan waktu dan konsekuensi alami ya. Bedanya apa dong sama cara lama yang sering kita lihat? Nah, cara lama kayak penyelarasan strategis yang kaku itu, yang urutannya strategi, terus struktur, proses, baru sistem, itu seringnya mekanis banget. Bayangin aja kayak mesin gitu. Kalau ada tuntutan baru, ya solusinya cuma nambah bagian baru. Nggak mendorong adaptasi. Malah seringnya nambah kerumitan baru, lapisan kontrol, gitu kan? Jadi kayak nambah birokrasi terus ya? Betul. Justru menghambat kerjasama yang lincah, yang penting buat ngelihat ke depan. Nah, aturan kelima ini pendekatannya beda. Bukan nambah kontrol dari atas. Menarik, jadi memanfaatkan sesuatu yang udah ada ya, waktu itu sendiri. Terus gimana cara kerjanya secara praktis biar nggak kejebak kerumitan lagi? Ada 4 cara utama nih untuk memperpanjang bayangan masa depan ini. Bikin konsekuensi jangka panjang itu kerasa lebih dekat, lebih nyata. Pertama, perketat lingkaran umpan balik. Maksudnya, tingkatkan frekuensi interaksi antar pihak yang saling bergantung. Oh, jadi lebih sering ketemu atau komunikasi gitu ya? Iya, biar orang lebih cepat merasakan dampak tindakan mereka ke orang lain. Contohnya kan ada tuh, perusahaan robotik. Tinjauan kemajuannya diubah dari per 6 bulan jadi per 2 minggu. Hasilnya, tim insinyurnya langsung lebih kompak. Karena mereka cepat tahu kerjaan mereka ini nyambung nggak sama tim lain, ada masalah nggak. Masuk akal, feedbacknya jadi cepet banget ya? Betul. Kedua, majukan titik akhir. Bikin durasi proyek lebih pendek. Atau setidaknya, pastikan orang terlibat sampai akhir, sampai merasakan hasil kolektifnya. Proyek 9 bulan itu rasanya beda loh sama proyek 3 tahun. Kalau kelamaan, orang bisa keburu pindah atau lupa. Jadi rasa kepemilikan ke hasil akhirnya kurang. Iya sih, bener juga. Terus yang ketiga? Yang ketiga, ikatkan masa depan bersama. Ini maksudnya, bikin kesuksesan seseorang itu bergantung pada kesuksesan orang lain atau bahkan penerusnya. Contoh di materi Anda kan ada perusahaan tambang tuh. Manajer baru bisa promosi kalau dia udah nyiapin calon pengganti yang oke. Wah, keren itu. Iya kan? Ini otomatis mendorong si manajer buat ngembangin orang lain. Demi kelangsungan bersama juga. Oke, jadi ada 3. Umpan balik diperketat, titik akhir dimajukan, masa depan diikatkan bersama. Satu lagi. Yang keempat, dan ini mungkin yang paling kuat ya. Buat orang merasakan akibat tindakannya sendiri. Jadi tempatkan orang di posisi di mana mereka harus, istilahnya memakan hasil keputusan mereka sendiri di masa lalu. Nah, ini dia contoh motor fleet yang tadi disebut ya. Pas banget. Insinyur desain disuruh ngelola anggaran garansi purna jual buat model mobil yang mereka rancang. Kebayang kan, kalau desainnya ternyata susah diperbaiki atau gampang rusak, ya mereka sendiri yang pusing mikirin biaya klaim garansinya. Haha, iya kebayang. Langsung kena batunya ya. Nah, itu dia. Prospek harus nombokin biaya perbaikan yang tinggi itu, langsung mendorong mereka buat kerja sama dari awal. Cari desain yang lebih baik, lebih mudah dirawat. Ini benar-benar nunjukin gimana konsekuensi jangka panjang kalau dibuat terasa sekarang bisa jadi motivator kuat banget ya. Nah, dampaknya apa nih secara keseluruhan buat orang dan organisasinya? Dampaknya signifikan loh. Pertama, engagement atau keterlibatan orang itu naik. Karena mereka ngerasa tindakan hari ini tuh beneran ngaruh ke masa depan mereka sendiri atau timnya. Kedua, yaitu tadi, mendorong kerjasama yang otentik, bukan kerjasama basa-basi, buat nyeimbangin tuntutan yang sering bentrok, kayak biaya versus kualitas tadi di motor fleet.
orang jadi cari solusi bareng. Dan yang paling penting mungkin, Yang paling penting, ini justru mengurangi kerumitan. Kebutuhan akan koordinator tambahan, metrik yang berlapis-lapis, insentif yang kompleks, itu semua bisa berkurang. Kenapa? Karena umpan baliknya terjadi lebih alami, udah tertanam di alur kerjanya. Nggak perlu banyak aturan tambahan. tapi ini butuh otonomi juga kan? Tentu. Ini kuncinya juga. Harus dibarengi otonomi. Orang perlu diberi ruang buat bertindak berdasarkan umpan balik yang mereka dapat itu. Kalau nggak, ya percuma juga. Oke. Kedengarannya bagus banget ya memanfaatkan mekanisme alami. Tapi pasti ada tantangannya dong buat menerapkan ini di organisasi yang katakanlah udah mapan, udah banyak prosedurnya. Pasti ada. Tantangan utamanya seringkali ya budaya. Budaya yang udah terbiasa kontrol dari atas, atau silo antar departemen yang kuat banget. Terus juga mungkin ada ketakutan untuk ngasih otonomi lebih. Gimana dong mulainya kalau gitu? Bisa dimulai dari yang kecil dulu. Proyek percontohan mungkin. Fokus ke 1 atau 2 lingkaran umpan balik yang bisa diperketat. Atau pilih area di mana dampak jangka panjangnya tuh paling gede, tapi sering diabaikan. Kuncinya konsisten dan tunjukin hasil nyata dari perubahan kecil itu. Paham. Jadi relevansinya nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pikirin satu situasi di kerjaan Anda sekarang di mana konsekuensi masa depan itu rasanya jauh banget atau abstrak. Terus coba bayangin gimana prinsip memperpanjang bayangan masa depan ini. Mungkin dengan memperketat umpan balik atau bikin orang ngerasain akibat tindakannya bisa mengubah cara kerja tim Anda. Sedikit aja perubahannya. Jadi kesimpulannya nih aturan kelima ini bukan sekedar trik manajemen biasa ya, Bukan? tapi cara yang mendasar banget buat ngebentuk perilaku. Caranya yaitu bikin masa depan terasa hadir hari ini. Jadi mendorong tindakan yang lebih bijaksana, lebih kooperatif secara alami, bukan karena dipaksa. Tepat sekali. Intinya gitu. Daripada kita sibuk nambah lapisan aturan dan kontrol yang makin rumit, mending kita manfaatkan dampak alami dari waktu dan konsekuensi. Ini soal menanamkan kesadaran akan masa depan dalam setiap pilihan kita di masa kini. Bikin orang lebih bertanggung jawab atas jejak yang mereka tinggalkan. Itu inti dari ngelola kompleksitas secara cerdas, kan? Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba minggu ini untuk mulai memperpanjang bayangan masa depan di tim atau proyek Anda? Mungkin sesederhana menjadwalkan obrolan singkat tapi lebih sering antar pihak yang terkait, atau sekedar ngajak mikir bareng soal dampak jangka panjang dari keputusan hari ini. Coba geser fokusnya, sedikit aja. Dari tugas hari ini ke dampaknya nanti.